Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa kita yang hadir pada malam hari ini. Tadi siang firman Allah sungguh indah. Ya. Jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya. Itu adalah janji Tuhan. Jadi saudara, pada malam hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kata tawar hati. Ya. Sekalipun mungkin tadi siang sudah luar biasa kita terima. Ya. Tetapi saat ini kata tawar hati itu sama dengan kasih yang telah menjadi dingin. Orang yang sudah mati rasa, yaitu tawar hati. Apapun yang mau disampaikan kepada dia, karena dia sudah tawar hati, tidak bisa lagi dia terima secara akal sehat. Nah, itu tawar hati. Sehingga firman Allah berkata, jangan tawar hati. Kenapa? Ketika menjadi tawar, itu tidak bisa lagi untuk diasinkan. Berbeda kalau sayur atau makanan. Tetapi kalau sumber yang asin itu menjadi tawar, dengan apa lagi dia mau diasinkan. Karena itu kita buka saudara di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Lukas 34 ayatnya yang Lukas 14 ayat 34 dan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata seperti ini. Garam memang baik. Ya, kita taruh tanda kutip itu, garam memang baik. Ya. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Baik untuk di ladang, untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan untuk membuangnya saja, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, ini kata terakhir ini adalah kata kunci. Kembali kepada orang yang punya telinga mendengar tapi tidak mengerti. Ya, ini semua kalau berbicara tentang mata atau telinga, karena hanya dua saudara yang selalu ditekankan. Siapa yang punya mata, siapa yang punya telinga. Tetapi yang paling kebanyakan firman Allah berkata, siapa yang punya telinga, hendaklah dia mendengar dan mengerti. Kenapa? Karena iman itu timbul dari telinga, dari pendengaran. Di sana saya katakan tadi ada yang harus kita taruh tanda kutip. Garam memang baik. Ya. Garam yang bagaimana? Apakah garam kasar, garam halus, garam beriodium? Saudara kekasih Tuhan, atau garam yang seperti apa? Garam yang baik yang dimaksud oleh Tuhan adalah orang yang menjadi garam, yang ditulis di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Kita inilah gereja Tuhan sebagai garam dunia. Sehingga dimintakan kepada kita oleh kebenaran firman Allah untuk kita tidak menjadi tawar, agar Allah Tuhan kita tetap menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Tetapi ketika kita menjadi tawar hati, saudara, seakan-akan bahwa semua firman, semua janji Allah, semua apapun yang kita dengar tentang kebenaran itu tidak ada lagi artinya apa-apa bagi kita. Apalagi kalau mau disampaikan tentang Immanuel, Allah menyertai kita, menolong kita, menyembuhkan kita, memberikan kesehatan kita. Kenapa saudara? Karena memang benar-benar kita sudah menjadi tawar. Seperti apa kita tawar? Ketika kita di dalam keadaan sakit, kita berdoa minta kepada Tuhan berulang-ulang kali supaya Tuhan sembuhkan kepada kita.
kita, tetapi akhirnya tidak sembuh-sembuh juga. Oleh karena kita tidak sabaran untuk menunggu waktu Tuhan yang adalah waktu yang terbaik, maka kita menjadi gelisah, kita menjadi tidak percaya, akhirnya kita menjadi tawar hati. Sehingga ketika ada orang yang datang untuk menawarkan, aku mau doakan engkau karena firman Allah berkata begini, ya kita cuek saja. Karena hati kita tidak menerima lagi. Kenapa? Karena kita sudah menjadi tawar, sudah menjadi mati rasa, tidak percaya lagi dengan apa-apapun yang disampaikan kepada saya dan saudara. Karena apa? Sudah tawar, sudah hilang pikiran, tidak ada lagi. Ya, seperti saya, saudara, saya digelar ini sejak saya masa muda. Saya dengarkan langsung di telinga saya. Saya ini orang yang tidak punya, sudah mati rasa takut saya. Ya, karena betul-betul saudara, baik di hutan maupun dimanapun, di kota, di desa, di pedalaman, di pelosok, itu sama sekali mau bilang yang dibilang orang mau berniat jahat, apalagi cuma binatang-binatang di hutan, sama sekali tidak ada saya punya rasa takut sedikit pun kepada mereka. Ya. Ini saya punya pengalaman hidup di Pantai Timur, 4 tahun saya tidak pernah lakukan ibadah. Ya. Siang malam saya bekerja, ya, karena saya kerja kayu hitam di sana. Siangnya saya kerja, bahkan biasa masih ada kesempatan saya gunakan masih senter yang pakai 2 baterai itu, saya taruh di mulut saya sensor kayu hitam. Ya, karena kayu hitam mahal sekali di Sulawesi Tengah. Jadi malamnya itu saya pakai senter keliling hutan cari, karena itu kayu hitam masih harus disurvei. Jadi saudara, itu di hutan saya seperti memang begitu, karena tidak pernah ibadah selama 4 tahun. Ya 3,5 tahun lah persisnya. Tetapi pada waktu itu saya belum jadi garam, saya yakin saudara. Saya belum jadi garam karena saya belum bertobat. Sekalipun saya sudah habis dibaptis, tetapi saya belum bertobat. Tetapi sekarang saya sadari bahwa baptisan itu adalah jalan kita menerima pengampunan dan jalan kita menerima kasih karunia. Ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-37 dan 38. Saya tetap yakin saudara. Yang penting orang itu mau memberi diri. Ya, dia sendiri. Tetapi belum tentu ketika dia habis dibaptis dia sudah menjadi terang, dia sudah menjadi garam. Tetapi kalau hidup kita sudah menjadi garam, kemudian menjadi tawar, ini yang berbahaya. Sama dengan orang yang sudah mengecap tentang kebenaran Allah, akhirnya menjadi murtad kembali, itu yang berbahaya. Yang ditulis dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4, 5. Nah ini, sekarang kita dalam posisi menjadi garam dunia. Ini yang harus kita pertahankan untuk tidak menjadi tawar. Sebab ketika itu menjadi tawar, dengan apa lagi garam mau diasinkan? Apa fungsi garam sudah? Kita pergi kemanapun kita pergi, kita datang menjadi garam. Apa itu garam sebentar saudara? Itu berbicara tentang penghiburan. Ya. Garam mengkuatkan, saling mengkuatkan satu dengan yang lain. Ya, orang yang tawar hati, maksudnya tawar hati sebelum menjadi garam. Kita hadir untuk menjadi garam, memberikan rasa asin dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi enak, menjadi sedap untuk kita nikmati. Dalam hal bicara jasmani, seperti sayur-sayuran atau ya lauk pauk yang kita selalu masak. Kalau tidak pas, garamnya juga. Kalau terlalu pahit juga saudara. Ya, banyak orang yang tidak suka. Berbeda dengan pendeta Hendra Lasimu. Ya. Dalam hal makanan semuanya enak, tidak pilih-pilih. Yang penting makanan itu yang diperbolehkan oleh firman Allah kita makan. Sebab ada juga makanan yang tidak diperbolehkan oleh firman Allah. Sekalipun sebenarnya itu bukan dosa, tetapi kita harus berbuat baik. Karena dengan kita menjauhkan diri dari hal-hal itu, kita berbuat baik, dikatakan firman Allah. Ya, Kisah Rasul 15 ayat yang ke-29. Tetapi tidak dijelaskan di sana bahwa kita berbuat dosa. Tetapi apa tujuan kita menjadi orang percaya? Yaitu untuk berbuat baik, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang bagi semua orang. Sehingga di dalam 1 Korintus 8 jelas di sana dikatakan, ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan ketika kita makan. Nah, sudah dijelaskan oleh Pak Gembala. Kita buat patung saudara. Apakah itu patung berhala? Tetapi kita manusia yang menjadikan dia berhala. Padahal bukan berhala. Dia itu mati, tidak ada apa-apanya. Tetapi kita manusia yang menjadikan berhala. Sama seperti persembahan yang dipersembahkan kepada orang
Tetapi oleh karena tindakan kita menjadikan itu sebuah penyembahan kepada berhala. Padahal berhala tidak ada. Itu yang Tuhan marah, Tuhan kutuk kepada kita. Ya. Kita kembali lihat saudara pembacaan firman Tuhan tadi siang dalam 2 Korintus 4. Saya akan ambil 2 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Judulnya di sana harta rohani dan bejana tanah. Jadi saudara, garam itu adalah harta rohani. Saya mau sampaikan kepada saudara, garam itu adalah merupakan harta rohani yang tidak boleh menjadi tawar. Ketika kita menerima, saudaraku, karunia dari Allah untuk menjadi garam dunia. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah atau ibu dari anak-anak, dan sebagai seorang anak-anak dari seorang ayah atau ibu dari orang tua, kita harus menjaga kehidupan kita untuk terus menjadi garam, sehingga kita bisa menjaga diri kita untuk kita tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi tawar sebagai garam itu. Karena sumber garam itu adalah kita. Ya. Sumber rasa asin itu adalah kita. Baik itu lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, umpamanya. Ya. Pak Gembala berkuar-kuar, "Weh jemaat, setia beribadah, sedia datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan." Sementara dia tidak lakukan. Ya, itu umpama. Apakah jemaat Tuhan tidak akan menjadi tawar hati? Ya, dia bilang, kita mau setia, nak. Pak Gembala juga tidak setia. Ini contoh ya. Bagaimana kita orang tua mau mengajar anak-anak? Setia nak. Tetapi kita sendiri tidak menunjukkan kesetiaan. Ya. Itulah sebabnya firman Allah memang berkata, jangan kamu menghakimi. Kenapa? Karena penghakiman yang kita gunakan itu akan dikembalikan kepada kita. Sampai dilarang menghakimi. Bukan berarti tidak bisa kita menghakimi. Menghakimi yang seperti apa? Yaitu menegur orang yang berbuat salah. Bagaimana kita mau tegur orang yang berbuat salah? Nah, kita sendiri salah. Ya. Itu yang bisa memberi peluang orang lain menjadi tawar. Sehingga Rasul Paulus di sini berkata bahwa dia sebagai seorang pimpinan oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Mulai dari kita sebagai pimpinan. Siapa pimpinan? Apakah cuma gembala? Yang disebut pimpinan adalah orang yang menuntun dari tempat yang gelap, seseorang dari tempat yang gelap menuju kepada tempat yang terang. Orang yang mau membawa orang dari jurang maut menuju kepada kehidupan. Itu yang dibilang pimpinan. Secara dalam organisasi ada pimpinan organisasi, ada gembala jemaat. Tetapi untuk kita hidup dalam kehidupan dunia ini, kita semua diberikan hak oleh Tuhan untuk menjadi pimpinan. Pimpinan dalam hal apa? Ya. Bukan berarti saya mau katakan sama Pak Peter, di dalam penggembalaan ini dia bisa mau pimpin Pak Gembala. Nah, itu tidak berbicara lagi. Mau berbicara otoritas, tidak ada haknya. Tapi kalau sifatnya mengusul, ya itu adalah sebuah keharusan. Tetapi untuk menentukan sikap adalah seorang pimpinan. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Ya tadi yang pertama saudara, menolak perbuatan-perbuatan tersembunyi. Apa itu perbuatan-perbuatan tersembunyi? Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Dalam hal persembahan-persembahan berupa materi. Ya. Kita berusaha, tidak boleh kita, baik kita sebagai gembala ataupun apa, itu termasuk kasus suap. Ya. Karena itu akan menjadi celah, memberikan rasa tawar hati kepada orang lain. Ketika kita memberikan pengajaran kita kepada mereka. Menolak segala perbuatan tersembunyi. Itu yang pertama.
Yang kedua di sana dikatakan bahwa tidak berlaku licik. Ya seringkali kan, semoga kita tidak ada yang seperti itu ya. Seperti yang sementara ini terjadi dengan adanya pandemi virus corona. Ada banyak orang yang berbuat licik. Dan akhirnya nanti mereka tidak akan dipercaya masyarakat. Itu hal-hal yang licik. Sama seperti sekarang ini. Kalau kami dengan gembala buat ibadah seperti ini, dengan mengumpulkan persembahan, bisa-bisa kami disebut sebagai orang yang licik untuk memperkaya diri kami. Ya, semoga saya masih sempat untuk sampaikan tentang lembu memberangus mulut lembu. Ya. Karena itu berbicara upah bukan hanya berbicara kepada uang, saudara. Orang kerja patut dapat upah. Itu bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi berbicara juga tentang hasil dari pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Sehingga dikatakan seorang hamba Tuhan harus hidup dari hasil pelayanannya. Jangan kamu memberangus mulut lembu. Nah ini yang licik. Cerdik boleh, sekalipun itu ada ciri-ciri iblis. Tetapi firman Allah juga berkata kita juga harus cerdik. Ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tetapi ada cerdik yang mengarah kepada kelicikan, licik betul-betul. Ya. Kalau saya mau berusaha licik, saudara, di tempat ini mungkin bisa saya lakukan. Ya. Saya sudah melayani 71 malam, menyampaikan firman Tuhan, khusus malam hari 69 kali. Kalau saya mau meraih keuntungan, biar bagaimana kalau saya sampaikan firman Tuhan, pasti jemaatmu takut. Kenapa? Saya sudah beri makan, kemudian saya tidak ya seperti ini seperti ada yang hubungi sama saya. Ya termasuk saya punya orang tua. So tebal kantong bro re. Oh, kenapa sampai so tebal? Tiap malam ibadah, om lihat. Ya sudah tebal. Kantong yang menjadi tiket saya pulang ke surga sudah tebal om. Sudah tebal. Ya. Karena saya melayani Tuhan sudah. Terus terang. Tetapi kalau ada kolekte, saya mungkin tidak bisa sama seperti Pak Gembala. Saya tetap harus ambil. Tetapi motivasi saya bukan itu. Ya. Motivasi saya bukan itu, melayani Tuhan. Tuhan tahu. Kalau mau lihat contohnya, tanya saja sama Pak Pendeta. Tanya saja sama ketua umum kami. Ya. Saya antar mereka keliling Rampi. Saya tidak minta pernah diisikan saya punya motor dengan bensin ataupun mau disewa. Tetapi kalau ada pemberian dari mereka saya terima. Tetapi kalau saya mau digaji oleh karena saya berbuat hal yang baik untuk Tuhan, saya tidak mau terima. Tetapi kalau ada pemberian mereka yang tulus ikhlas, mereka berikan sama saya terima. Sekalipun orang itu miskin menurut saya. Ada beberapa jemaat yang memberi kepada saya tidak bisa tolak. Sekalipun saya tahu orang ini lebih membutuhkan daripada saya. Kenapa saudara? Saya harus mempraktekkan juga kebenaran firman Allah. Mereka ingin memberi, sekalipun mungkin tidak ada pikiran mereka untuk supaya dibalas berkat, tetapi pikiran ada pada saya. Sampai saya harus terima. Tetapi kalau sebagai upah karena pelayanan saya sudah, itu Tuhan yang tahu. Licik, kata licik. Kemudian memalsukan firman Allah. Ini yang paling bahaya. Memalsukan firman Allah. Sampai betul-betul saya minta kepada Tuhan supaya jangan sampai saya mengatakan kata-kata yang palsu. Sekalipun mungkin ada saudara, bapak ibu jemaat Tuhan di tempat ini yang belum tetap bisa menerima saya punya perkataan-perkataan. Tetapi kalau ada pertanyaan, tetapi selama ini kan tidak ada pertanyaan tentang firman yang saya sampaikan, saya juga siap untuk menjelaskan seperti yang dilakukan oleh anak saya Yosua. Dan dia menerima penjelasan saya.
Berbeda ketika saya berdebat. Dia bilang, Pak Om, kalau Om terus paksakan itu untuk berdebat dengan orang-orang seperti itu, Om akan terjerumus nanti. Padahal tujuan saya untuk meluruskan saja. Tetapi bisa-bisa saya mengakibatkan saya berbuat dosa. Sehingga saya katakan sama dia, engkau menang. Ya. Padahal dia, saya bisa ukur dia punya iman seperti apa. Dia punya pengetahuan tentang firman seperti apa. Tetapi selama apa yang dia berkatakan itu benar, saya akui di hadapan dia, Om kalah. Ini memalsukan firman Allah. Loh kok? Padahal firman Allah yang disampaikan. Tidak gampang saudara kalau ada ajaran datang, seseorang yang tidak mau melayani aku, disampaikan firman itu untuk menyesatkan orang, yang dilakukan oleh gereja setan, sehingga terjadi persetubuhan di dalam gereja. Kalau kamu tidak memakan dagingku dan meminum darahku, kamu tidak akan layak untuk aku. Sehingga ada persembahan bayi yang dimakan dagingnya dan diminum darahnya. Itu kan firman. Terjadi sekarang ini kepada gereja setan, membuat Tuhan menjadi murka. Karena belum waktunya antikris itu dinyatakan. Tetapi antikris sudah bergerak. Tetapi tidak bisa, firman Allah tidak mungkin gagal. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun sudah ramai disampaikan itu tentang anam itu, selama firman belum tergenapi semua, selama antikris belum ada, gereja Tuhan belum disingkirkan, antikris belum akan ada. Sekalipun memang secara nyata sebenarnya mereka sudah ada, tetapi belum menyatakan dirinya karena masih ada yang menahannya, yaitu kita gereja Tuhan. Kemudian sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Nah itu. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan ketika kami memberikan pengajaran kepada saudara-saudara sekalian sebagai gembala, sebagai pimpinan di dalam jemaat. Maka itu akan menjadi bahan pertimbangan karena akan dicari, oh benar yang dia katakan itu sesuai dengan yang dia lakukan. Tepat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kan sekarang banyak orang dikatakan kita andalkan Tuhan, tetapi kan andalkan rumah sakit juga. Itu membuat orang menjadi tawar. Betul saudara kasih Tuhan, bukan dosa kita pergi di rumah sakit, bukan dosa kita minum obat, tetapi sebagai hamba Tuhan kita hanya sampaikan saja kepada jemaat, andalkan Tuhan, percaya di dalam nama Yesus engkau sembuh. Tetapi ketika kita tambah lagi, ada rumah sakit yang bagus begini, otomatis dia punya iman yang sudah mulai bangkit, menjadi tawar. Yang penting tidak boleh kita bilang makan obat itu dosa. Sampaikan saja firman, katakan ya, kalau ya tidak usah kita ambil yang lain. Yesus adalah tabib yang ajaib. Tetapi kita juga bilang ada rumah sakit yang hebat. Apakah Yesus masih jadi tabib yang ajaib? Ini perkataan yang bisa menjadikan orang menjadi tawar hati. Ibarat pimpinan, ibarat orang tua dengan anak-anak. Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya, saya tidak berbicara tentang hubungan antara orang tua dan anak-anak ini. Saya berbicara antara pemberita Injil dengan jemaat Tuhan. Ibarat seorang bapak kepada anaknya. Yang saya sampaikan tadi. Ya. Ibu Damaris, engkau setia beribadah. Sementara saya yang sampaikan firman Allah tidak setia saya beribadah. Sama dengan saya menyakiti hatinya. Saya panggil dia untuk datang doa siang di tempat ini.
saya sendiri tidak berbuat seperti itu. Kita andalkan Tuhan lebih dari segalanya. Tetapi saya sendiri tidak melakukan itu. Secara tidak langsung kita sudah memberikan rasa sakit hati kepada jemaat, kepada anak-anak kita yang kita pimpin. Jangan kita timbulkan shock di dalam diri jemaat, di dalam diri orang lain. Bukan hanya dalam kapasitas jemaat. Kita yang dipercayakan untuk pergi keluar, untuk memberitakan kesaksian kepada orang lain. Sekali kita percaya Yesus, jangan kita pakai lagi kekuasaan hal-hal yang lain-lain. Saksikan, sampaikan bahwa tidak ada yang melebihi Yesus. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah akan marah kalau kita bilang ada berhala. Kita sembah patung, kita jadikan berhala, padahal dia bukan berhala. Kita punya penyembahan inilah yang menjadikan kita menyembah berhala, padahal berhala tidak ada. Dia tidak mau dia disejajarkan. Saya sampaikan tadi malam dengan hal-hal lain. Sebab Tuhan itu Esa. Ya, kebetulan saya ingat 1 Korintus 8 ayat 4. Pasti di sana dijelaskan lagi tentang Allah itu Esa. Tentang hal makanan daging, tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu, yaitu yang mungkin seperti yang terjadi di Raja Sudah. Tidak ada berhala di dunia. Amin saudara. Tidak ada berhala di dunia. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Kita menyembah kepada pohon. Pohon itu bukan berhala, tetapi kita punya penyembahan yang menjadikan diri kita menyembah berhala. Itu yang tidak disuka oleh Tuhan. Kita bawa persembahan ke sana. Emangnya pohon itu mau makan? Akhirnya kita juga yang makan itu persembahan itu. Itu yang Tuhan marah, Tuhan kutuk. Haleluya. Kemudian kita lanjut. Ya, tadi Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sebab kalau hati mereka telah menjadi tawar, susah kita lagi mengajar mereka. Demikian juga dalam hal hubungan kita dengan jemaat, sebagai hamba Tuhan, di dalam keluarga, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak tadi saya sebutkan. Sehingga ada di sini diajarkan tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Apa yang kita mau lakukan saudara supaya jangan menjadi tawar hati. Tetapi kita akan saling hiburkan satu dengan yang lain. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburkanlah mereka yang tawar hati. Ya. Kata hiburkanlah mereka yang tawar hati. Hiburkanlah mereka yang sudah mati rasa. Jadi garam itu berbicara tentang penghiburan. Ya. Garam itu sehingga kita dijadikan garam dunia oleh Allah, yaitu sebagai sumber penghiburan bagi manusia. Dan yang sumber satu-satunya penghiburan itu adalah Allah. Tetapi kita jadikan saluran untuk menghibur satu dengan yang lain. Menghibur mereka yang tawar hati, supaya mereka bisa asin kembali sebelum waktunya terlambat. Tidak bisa lagi diasinkan.
Ya, mereka telah menjadi tawar. Semoga mereka belum pernah menjadi garam. Tetapi kalau di sini dikatakan hiburkanlah mereka yang tawar hati, berarti sekalipun sudah tawar, yang firman Allah sudah katakan tadi dalam pembacaan kita pertama, kalau garam sudah menjadi tawar dengan apalagi dia diasinkan, itu adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa. Mungkin garam tidak bisa lagi diasinkan, tetapi kalau garam yang sudah menjadi tawar, kalau suka mau diasinkan, saudaraku, disampingkan, dicampur lagi dengan garam yang baru, pasti garam yang sudah menjadi tawar itu akan menjadi asin kembali. Kita harus kembali menjadi garam. Dengan cara, saudaraku, kita harus hidup menjadi garam itu kembali, sehingga hati kita yang telah tawar ini menjadi garam kembali. Maka kita akan bisa untuk memberi penghiburan, menjadi garam bagi orang lain. Jadi garam itu adalah penghiburan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18 di sana jelas dikata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan apa yang dimaksud, saudara? Perkataan-perkataan pengharapan akan keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus adalah tabib yang ajaib. Jangan kita gunakan lagi yang ada yang lebih ajaib lagi daripada dia, atau kita sejajarkan ada yang lebih ajaib. Kalau kita katakan bahwa di dalam Yesus engkau sembuh, jangan lagi dikatakan di rumah sakit Dok 2 kamu pasti akan sembuh. Ada dokter yang hebat di sana. Tetapi jangan sampai kita berbuat dosa kita katakan itu dosa kalau kita pergi di rumah sakit. Jangan, saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang komitmen percaya kepada Allah, kita harus sampaikan firman. Sama seperti dengan keadaan pandemik sekarang ini, seorang gembala tidak boleh mengeluarkan statement untuk mengatakan gereja di rumah, sekalipun itu harus terjadi. Sebagai gembala kita harus tetap membuka gereja dengan tidak memaksakan kepada jemaat. Kita sampaikan gereja tetap dibuka untuk jemaat yang punya iman, yang punya keyakinan datang ibadah akan dilindungi oleh Tuhan, silakan datang. Tetapi seorang hamba Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan, jangan menimbulkan rasa tawar hati kepada jemaat Tuhan. Bilang Yesus hebat dan luar biasa. Terus terang saya mau bilang, saudara, sekarang jemaat sudah menjadi tawar hati, seakan-akan bahwa Yesus tidak sanggup untuk menghalaukan corona dari hidupmu. Oh, haleluya. Menjadi tawar, saudara. Bukan berarti kita ibadah di rumah itu dosa. Bukan berarti kita ibadah online itu dosa. Karena sebelum corona kita sudah lakukan ibadah online. Tetapi saudaraku, kita tidak pernah untuk tidak beribadah di gereja setiap hari Minggu. Dan persekutuan-persekutuan yang selalu kita buat setiap minggu berjalan yang dilakukan di gereja. Firman Allah sudah berkata, bahkan kita akan melakukan lagi semakin giat. Saya tidak mengatakan saya anti ibadah online. Yang saya anti, saudara, gereja ditutup. Itu tidak benar. Seakan-akan di dalam gereja itu tidak ada Tuhan. Tidak sanggupkah Yesus? Karena ibadah online, saudara, kita sudah lakukan sebelum ada corona memang. Jelas sudah kita lakukan. Tetapi sifatnya bukan untuk meniadakan ibadah di gereja. Ini menimbulkan rasa tawar hati dalam jemaat. Kasihan bagaimana jemaat yang baru mulai menapaki kakinya di dalam iman yang dia baru mulai tumbuh. Akhirnya cuma nonton lewat HP. Saya betul-betul, saudara, saya tidak bilang dosa itu. Saya tidak bilang saya tidak setuju. Yang saya tidak setuju, kenapa gereja ditutup? Alasan apa? Alasan karena kita patuh tunduk kepada pemerintah. Dulu waktu kita mau bangun gereja luar biasa, pemerintah larang organisasi gereja lain. Oh, saudara-saudara kita umat Islam larang kita kalau kita ada di kompleks daerah mereka. Tetapi kita tetap pada pendirian kita, oleh iman kita kuat waktu itu. Kami tetap akan buat, kami tetap akan beribadah apapun cobaan dan tantangan. Ini begitu corona yang datang, hilang itu kekuatan itu. Haleluya. Iya.
Saya saudara PLC Tuhan, tahun 2017 ketika saya buka pelayanan baru di dusun yang baru, ada 50 lebih kakak di situ. Dengan modal satu jemaat, satu kakak yang saya layani, ternyata ikut-ikut. Kami ditentang oleh pemerintah. Kenapa? Karena ada yang hasut. Tetapi kami tetap pada pendirian kami. Kami beribadah di sini bukan dosa. Kami perjuangkan malas masa sekarang dengan adanya corona. Saya mau batalkan ibadah, saya mau tutup ibadah. Padahal saya sudah berjuang lalu. Pemerintah sudah datang berikan ada surat pelarangan, pemberitahuan, sekalipun pelarangan kepada Bapak Pendeta Hendra Lasibu supaya jangan mengumpulkan massa untuk melakukan ibadah liar. Di dusun Kampung Baru, di dusun Rante, Desa Tedeboy, Kecamatan Rampi. Ada sampai hari ini saya simpan surat itu. Tetapi 1 tahun kemudian, saudaraku, kenapa? Karena seringkali juga pemerintah melakukan hal-hal itu oleh karena terdesak dengan sehingga tidak boleh kita juga sekaligus langsung mempersalahkan mereka. Mereka melakukan tugas mereka, tetapi tidak mungkin selama kita mengikuti protokol yang benar. Mereka akan menyalahkan kita, tidak mungkin. Mereka itu adalah pelindung di dalam masyarakat yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai wakil Allah. Akhirnya kami punya Bapak Kepala Desa yang keluarkan surat ultimatum itu. 1 tahun kemudian dia juga yang keluarkan surat keterangan jemaat untuk kami mengajukan kepada pimpinan kami supaya kami diakui dalam satu struktur organisasi. Ini kenapa? Karena kami yakin ibadah itu bukan dosa. Ibadah itu bukan pelanggaran terhadap pemerintah. Cuma memang seringkali pemerintah harus mengambil sebuah tindakan sesuai dengan aturan yang dia pandang. Sekalipun berat hati sebenarnya, apalagi kalau didesak, ada yang hasut, ada yang begini, ada yang begini. Itu terjadi. Tetapi ada juga pemerintah yang mengambil keputusan yang tidak benar. Oleh karena tujuan-tujuan tertentu untuk keuntungan dirinya. Itu Tuhan pasti tidak suka orang seperti itu. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ya, dan penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Jadi penghiburan, ingat, garam itu adalah penghiburan. Kita datang sebagai penghiburan. Kita, kalau di firman Allah dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Terang itu kita datang sebagai orang yang hidup dalam firman. Kita datang sebagai garam, kita datang untuk memberikan penghiburan kepada orang yang lain. Kenapa? Kalau kita tidak menghibur mereka, orang yang mulai gundah gulana, orang yang mulai kecut, orang yang mulai tawar hati, seakan-akan bahwa tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya, maka kita datang untuk memberikan kata-kata penghiburan yang sumbernya daripada Allah, yaitu di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1 sampai 6, ayat yang pasal yang terakhir, Roma pasal 5. Iya, kita hanya akan baca ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, Roma 15 ternyata saudara. Roma 15 ayat 1 sampai 6. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin saudara. Kita saling menguatkan satu dengan lain. Sehingga firman Allah sudah menjelaskan bahwa di saat aku kuat, di situ. Di saat aku lemah, di situ aku kuat. Karena Yesus telah memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Maka kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Setiap orang yang di antara kita harus mencari, tidak harus, ya.
Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, ya. Jadi kembali lagi, Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Jadi penghiburan itu berbicara tentang garam, kita sebagai garam dunia, dan sumbernya itu hanya dari Allah, ya. Allah memberikannya kepada kita, maka kita akan salurkan kepada orang lain, ya, sehingga kita disebut sebagai garam dunia. Dan selanjutnya mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sehingga ketika kita menjadi garam, maka saudaraku semua akan merasa asin, sehingga kita akan hidup dalam sebuah kerukunan. Dan di mana ada kerukunan, di sana berkat Tuhan akan diperintahkan. Dan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, ingat saudara, dengan satu hati kita datang beribadah di tempat ini. Kita harus satu hati, ya, supaya kita menikmati berkat Tuhan. Dengan satu hati dan satu suara kamu menuliskan Allah, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tujuannya saudaraku, untuk kita menjadi garam, supaya garam itu tidak menjadi tawar. Kita saling menghiburkan satu dengan yang lain untuk menuju kepada arah ketekunan kerukunan di dalam hidup bersaudara-bersaudara, hidup di dalam kerukunan jemaat Tuhan yang ada, yang Tuhan kasih, yang tujuannya supaya kita menjadi satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tujuan kita, supaya di dalam hidup ini tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih hebat. Kita semua datang di tempat ini memiliki satu hati, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kita sama di hadapan Tuhan, memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan, memiliki berkat yang sama di hadapan Tuhan, karena kita sudah satu hati dan satu suara untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita tawar hati, karena Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman. Inilah firman Allah. Saya kembalikan kepada Pak Gembala.